firman Tuhan. Bapa, demikian pujian kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sekalipun masih banyak kekurangan dan kelemahannya, tetapi sesungguhnya kami merindu ingin melakukan sesuatu untuk menyatakan rasa terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Pada jam ini kami akan duduk di bawah kaki Dikau, mendengarkan firman-Mu dan ajarkan kami melakukan langkah-langkah kehidupan rohani kami sesuai dengan rencana daripadamu Tuhan. Banyak hal-hal yang belum kami mengerti, tetapi nyatakanlah firman-Mu dalam kami, biar berikan kami kekuatan untuk melakukan dan kami mengerti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi doa penyembahan kami dan bahkan mau mengganggu perhatian kami saat firman-Mu disampaikan. Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Urapan Roh-Mu yang suci di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan, membawa doa dan penyembahan kami naik sampai di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan kiranya tetap menyertai kita sekalian, dan saya menyampaikan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah ini kita akan dalam satu kesatuan menaikkan doa kita kepada Tuhan, agar apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan menyediakan bagi kita dan tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu sampai dengan session yang kedua tadi kita sempat membaca Wahyu pasal 11 ayat 9, 19 dan Wahyu pasal 12 ayat 1. Hal-hal yang terbuka di dalam kitab Wahyu, hal-hal yang sempat dibukakan dalam kitab Wahyu. Ayat 19, mari tolong dibaca. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, jadi saatnya Tuhan menampilkan tabut perjanjian. Dunia berada dalam keadaan diguncang-gancingkan. Begitu dahsyatnya, saudaraku, begitu dahsyatnya. Dan semua yang tidak beralasan, tidak berada pada dasar yang betul akan diguncang-gancingkan. Segala anasir yang ada di langit akan ditunggang-langgangkan. Dan itu sesuatu malapetaka yang benar-benar terjadi, sehingga benar-benar pada hari-hari ini kita harusnya sudah berada dalam posisi yang betul, dalam pendirian yang betul. Di bawah kaki kita ada bulan, itulah korban pendamaian. Sudah saatnya kita berada pada korban pendamaian. Sudah saatnya kita berada, saudaraku, dalam matahari di tengah-tengah kasih-Nya Tuhan dan bermahkota 12 bintang. Ayat pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, ini tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, ya, dengan bulan di bawah kakinya
dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya. Jadi ini yang tadi saya katakan, ilmu astronom sekarang ini belum dapat menjangkau ini. Bagaimana saudaraku bahwa ada orang di tengah-tengah matahari, itu sesuatu yang belum dapat diselidiki oleh umat manusia hari ini, sehingga jalan untuk menjangkau sejauh mana Tuhan menempatkan mempelai wanitanya itu jelas bukan jalan mengikuti jalan pikiran manusia. Tidak ada pikiran manusia mampu menjangkau ini. Jalan ini jalan dari Tuhan, jalan yang dibuat oleh tabut perjanjian. Tolong. Jadi kita harus meningkat perjalanan hidup rohani kita, saudaraku, harus meningkat sampai ke tabut perjanjian. Pengertian kita akan tabut perjanjian, baru kita dapat menjangkau pengertian kita tentang seorang wanita berada di dalam matahari, di atas kepalanya ada bulan, ada bintang, dan di bawah kakinya ada bulan. Itu saudaraku hanya kehidupan rohani saudaraku yang meningkat menurut cara pola kerjanya dari kerajaan sorga. Untuk dapat mengerti ini, barulah saudaraku pengertian akan hidup ini, yang hidup yang luar biasa. Bagaimana seorang bisa berada di dalam matahari, di tengah-tengah matahari. Seorang wanita bersalut dengan matahari. Sekali lagi, sesuatu hal yang tidak bisa diselidiki lewat jalan ilmu pengetahuan akal manusia ini, hanya lewat jalur tabut perjanjian. Sebab itu saudaraku, kehidupan rohani kita harus meningkat sampai kepada tabut perjanjian. Tadi pagi pada sesi pertama atau sesi yang kedua, saya sudah bicarakan bahwa langkah-langkah rohani dari kehidupan anak-anak Tuhan mengikuti jalur kerajaan sorga, meningkat sampai kepada tabut perjanjian untuk mengerti tentang mempelai wanita Tuhan itu. Suatu kehidupan di dalam sumbernya kehidupan. Matahari ini sesungguhnya sumber kehidupan. Tanpa matahari tidak ada kehidupan yang dapat ditemukan di alam semesta ini. Dari sinar matahari mengandung kehidupan, dan kehidupan ini dapat dimengerti kalau kehidupan rohani kita meningkat. Saudara-saudara, mari tunjukkan tabernakel. Tabernakel ini, alat-alat tabernakel merupakan langkah-langkah kehidupan rohani yang kesemuanya, saudaraku, kesemuanya itu meningkat sampai kepada tabut perjanjian, untuk kemudian mengerti, dapat memandang seorang wanita hidup di tengah-tengah matahari. Ini tanda yang besar. Alkitab mengatakan ini suatu tanda yang besar. Mari, saya mau tunjukkan langkah-langkah kehidupan rohani kita yang harusnya meningkat sampai kepada tabut perjanjian. Dan dari tabut perjanjian itu jalan untuk mengerti mempelai wanita, memandang akan mempelai wanita. Itu dapat kita ikuti. Mari. Lebih dahulu kita melihat di dalam tabernakel suatu kehidupan rohani ini mengenai iman, mengenai percaya. Iman untuk menerima Yesus dan iman untuk bertobat. Ini satu kesatuan. Iman untuk menerima Yesus itu berada dalam tanda dari pintu gerbang. Sedangkan iman untuk bertobat ini itu dalam tanda mezbah, korban bakaran. Apa yang kita alami
Apa yang kita alami kalau kita berada pada mezbah korban bakaran ini? Apa yang sedang kita alami kalau kita berada mulai dari mezbah korban bakaran, mulai dari saudaraku melihat salibnya Tuhan. Mezbah korban bakaran di hari-hari ini bicara tentang salibnya Tuhan, di mana Yesus mati menjadi korban pendamaian, korban penghapusan dosa. Saudaraku, dari tabut perjanjian ini, dari kehidupan yang tahu, saudaraku, kehidupan yang tahu menghargai korban, menghargai salibnya Tuhan, meningkat, saudaraku, ke tabut perjanjian, meningkat ke tabut perjanjian. Tolong tabut perjanjiannya. Meningkat ke tabut perjanjian dalam bentuk 7 percikan darah di muka tabut. Jadi itu peningkatannya. 7 percikan darah itu penyucian yang meningkat sampai tidak ada lagi yang harus diperdamaikan. Ini 7 percikan darah. Ada 2 kali 7 percikan darah. Yang pertama kali di muka tabut dan yang kedua kali di atas tabut perjanjian. Jadi pertobatan ini tidak hanya sekali. Pertobatan tidak berhenti hanya sampai di mezbah korban bakaran, tetapi satu kehidupan yang bisa mengerti, memandang akan tabut perjanjian untuk melihat arah perjalanan tabut perjanjian kepada kehidupan yang sesungguhnya adalah kalau pertobatan itu setiap hari meningkat sampai pada penyucian terakhir. 7 percikan darah itu dibawa oleh imam besar sampai di dalam ruangan suci. Jadi darah dari mezbah korban, darah dari mezbah korban bakaran itu dibawa oleh imam besar sampai melewati pintu tirai masuk ke dalam ruangan maha suci, dan di sana dipercikanlah darah ini. 2 kali 7 percikan darah di muka, 7 kali di muka peti dan 7 kali di atas peti, di atas tabut. Disertai dengan itu ukupan naik ke hadapan hadirat Tuhan, doa penyembahan. Jadi suatu pertobatan ini mendorong kita untuk tahu menyembah Allah. Dan bagi mempelai wanita, tolong, bagi mempelai wanita, darah ini merupakan dasar yang kuat. Darah ini merupakan bulan yang berada di bawah kaki dari mempelai wanita. Jadi ini suatu peningkatan untuk bisa mengerti tentang bulan ini, tentang suatu pendirian yang kuat. Tidak ada jalan lain kecuali kalau kehidupan kita ini, kalau kehidupan kita ini mulaikan dengan hari demi hari mengerti tentang pertobatan, sehingga pendirian kita sebagai mempelai wanita menjadi sangat kuat. Dosa itu menggoyangkan pendirian rohani kita. Dosa yang tidak sempat diperdamaikan dengan Tuhan menggoyangkan dasar atau pendirian yang kuat dari gereja Tuhan, dari anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, kalau bagaimanapun umpamanya tadinya kelihatan begitu semangat, tapi saat dosa masuk dia akan kelihatan goncang. Imannya mulai goncang. Dan ini yang akan membuat di saat langit dan bumi diguncangkan, dia
pasti terpelanting, tidak bisa tahan. Itu sebabnya saudaraku, dosa itu tidak bisa dipelihara. Dosa itu harus setiap hari dibawa sampai di hadapan hadirat Tuhan. Kemudian alat yang kedua, bejana pembasuhan, baptisan air, suatu pembaharuan. Bejana pembasuhan ini, saudaraku, bejana pembasuhan ini permulaan dari kita, saudaraku, mengalami kasih Allah. Kita selalu ada hubungan dengan Dia dalam penyembahan. Baptisan air ini dimulai dengan membasuh yang paling dalam. Membasuh yang paling dalam adalah hati nurani. Hati nurani kita. Dan hati nurani ini harus tetap disucikan untuk mengerti kasih Allah dalam kehidupan kita. Hati nurani ini harus disucikan. Baptisan air maksudnya untuk menyucikan hati nurani agar segala kegiatan rohani kita, saudaraku, memuncak pada penyembahan kita kepada Tuhan. Saudaraku, setiap hari kita dibaharui, setiap kali kita dibaharui, sehingga pembaharuan ini akan, saudaraku, membuat kita disalut. Setiap kali kita dibaharui, kita disalut dengan emasnya sorga, dengan, saudaraku, urapan yang lebih mantap dari Roh El Kudus. Untuk satu waktu kita benar-benar dijadikan sebagai orang yang berdiri di hadapan Tuhan, disalut dengan emas luar dan dalam. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga ini penyalutan yang luar biasa. Ini suatu keobahan dari dalam. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, ya, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, jadi ini batinia yang disalut dengan emas ini. Mulai dari dalam, dari hati nurani yang sempat dibasuh, disalut dengan roh ini, roh diam, roh tunduk, roh taat. Ini dari dalam. Secara luar kelihatannya nanti akan menjadi begitu lemah lembut, seperti apa yang diperagakan dan dicontohkan, didemonstrasikan oleh Yesus saat Ia melayani manusia yang kasar, manusia berdosa. Jadi saudara, di dalam tabut perjanjian, saudara, bejana pembasuhan ini langkah-langkah kehidupan rohani yang dibaptiskan dengan air. Jadi suatu pembaharuan, suatu kelahiran baru itu meningkat pada peti emas yang menyalut peti perjanjian, emas yang menyaluti tabut perjanjian, emas yang menyaluti tabut perjanjian. Jadi setiap kali kita dirubah, saudaraku, setiap kali kita tadinya manusia jasmani, manusia alamiah, di suatu waktu, apalagi di saat sangkakala terakhir, kita dirubah dalam sekejap mata menjadi bukan manusia jasmani lagi, bukan manusia daging lagi, tetapi dirubah menjadi manusia ilahi, manusia rohani, tubuh rohani yang dimiliki oleh Yesus. Kalau kita mati, saat sangkakala terakhir dibunyikan, kita bangkit dari antara orang mati, untuk menerima tubuh yang rohani itu. Jadi ini saudaraku yang
perlu dimiliki. Jadi pembaharuan ini apa namanya? Baptisan air bukan cuma dulu, apalagi waktu itu saudara masih sangat kecil, ada yang dibaptiskan umur 13, umur 12, bahkan cenderung tidak mengerti tentang baptisan itu. Tetapi baptisan ini harus di dalam kehidupan rohani kita. Kuasa baptisan air itulah pembaharuan, kelahiran baru itu harus dari hari ke hari kita mengalami disalut untuk ditampilkan. Bukan lagi manusia daging, tetapi sudah menjadi manusia tubuh ilahi, tubuh rohani yang dimiliki oleh Tuhan Yesus waktu ia bangkit dari antara orang mati, yang dimiliki oleh Elia waktu dia diangkat dengan rata api, yang dimiliki oleh Henokh waktu dia diangkat. Mereka berada di, saya mau katakan saja, mereka berada di dalam matahari, terang dari kasih Allah, di tempat di mana Allah berada. Saudara-saudara, di dalam Wahyu 12 dikatakan matahari. Itu matahari, itu kasih dari Allah. Tetapi orang-orang yang masuk di sini adalah orang-orang yang sudah meningkat kehidupan rohaninya, tidak dalam tubuh daging ini. Tubuh daging ini tidak bisa sampai di situ. Tubuh daging ini harus dirubah. Prosesnya lewat perobekan daging. Kita dirobakkan oleh Tuhan untuk mencapai suatu kedudukan disalut penuh dari dalam dan luar dengan perhiasan ilahi, manusia yang ilahi. Puji Tuhan. Sekarang alat yang ketiga. Meja roti sajian. Meja roti sajian. Meja roti sajian ini firman Allah. Meja roti sajian ini firman Allah. Ini bicara juga tentang iman. Tapi iman di sini iman yang sudah diteguhkan. Iman yang sudah teguh. Meja roti sajian ini firman Allah, pengajaran firman Allah. Untuk apa? Untuk meneguhkan. Untuk meneguhkan iman kita. Di dalam alat sebelumnya kita menerima iman. Meja pintu gerbang kita menerima iman. Untuk percaya pada Yesus. Mezbah korban bakaran kita menerima iman untuk bertobat. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, iman yang kita terima ini jangan begitu saja. Kita percaya Yesus, kita bertobat, kita diselamatkan. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan ini. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kita harus mengerjakan keselamatan ini. Mengerjakan keselamatan, mengerjakan iman yang kita terima. Di mezbah, di meja roti sajian, iman yang kita terima itu harus dikuatkan, dikokohkan. Dalam Bible Study, kita punya iman diteguhkan. Jadi tidak cukup hanya lewat Injil keselamatan, tapi lewat pengajaran firman Allah. Keselamatan yang kita terima itu, iman yang kita terima itu diteguhkan untuk, saudaraku perhatikan, meningkat ke tabut perjanjian. Meningkatnya ke tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian ada alat yang namanya buli-buli emas. Jadi di dalam ruangan Maha Suci itu semua emas. Semuanya sudah dibaharui menjadi emas. Di halaman semuanya tembaga. Tetapi begitu masuk dalam ruangan suci dan Maha Suci, semua harus berubah menjadi emas. Tidak ada lagi tembaga di situ. Semua harusnya emas. Dari meja roti kita ke buli-buli emas berisi mana. Ini juga iman. Tapi iman yang sudah
permanen. Iman yang sudah permanen. Iman yang sudah permanen. Sudah dipermanensikan. Iman itu sudah menjadi permanen. Jadi halaman kita menerima iman. Ruangan suci iman diteguhkan. Ruangan maha suci di mana ada tabut perjanjian. Di sana di sana kita mengalami iman itu dipermanenkan. Sekarang alat yang keempat. Alat yang keempat. Kaki dian emas. Ini tentang Roh Kudus hidup dalam pengharapan. Kaki dian emas ini peningkatannya ke dalam tabut perjanjian. Dia menjadi tongkat harum yang bertunas, berbunga dan berbuahkan buah badam. Ini satu kehidupan yang penuh pengharapan. Satu kehidupan yang penuh pengharapan. Satu kehidupan yang setelah melewati gemblengan-gemblengan, di sana sudah dalam keteguhan. Kaki dian emas dikenal dengan tanda gemblengannya. Kaki dian emas ini tidak dicor tapi digembleng. Untuk membentuk kaki dian ini dengan segala bentuknya itu lewat pukulan-pukulan. Gemblengan yang begitu hebat. Gemblengan-gemblengan yang ada. Untuk ditampilkan. Ditampilkan menjadi kaki dian. Tetapi di dalam tabut perjanjian. Gemblengan di sana sudah dalam satu kehidupan yang penuh pengharapan. Hasil dari gemblengan-gemblengan itu menghasilkan kehidupan yang penuh pengharapan yang tidak akan goyah. Dalam 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4 ini kehidupan yang sempat dihasilkan dari gemblengan yang kuat itu. Mari kita melihat. Ayat yang ke-8, 2 Korintus pasal 4. Ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya, ini gemblengan selama di bumi, tetapi hasilnya saat guncangan akan datang menimpa bumi ini, menimpa langit juga, kita tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya, ada pengharapan terus. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ada pengharapan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ada pengharapan. Terus kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Iya, terus sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di hidup dalam Yesus, tubuh kami. Hidup yang penuh pengharapan, nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Terus maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ya, terima kasih. Jadi ini saudaraku, hidup yang penuh pengharapan. Dalam tabut perjanjian digambarkan itu sebagai tongkat harum. Kemudian saudaraku, alat yang tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Yang kelima saudaraku, itu adalah mezbah dupa. Mezbah dupa. Alat yang kelima itu mezbah dupa. Penyembahan hidupnya dalam kasih Allah. Dalam penyembahan hidup dalam kasih Allah, saudaraku, di dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian saudaraku itu merupakan 2 loh batu. Tabut perjanjian ini merupakan 2 loh batu.
mengenai kasih Allah yang sudah menjadi permanen. Kasih Allah, saudaraku, di dalam tubuh mempelai, saudaraku, kasih Allah ini digambarkan bagaikan sinar matahari. Hidup dari mempelai wanita itu di dalam kasih Allah, di tengah-tengah terangnya matahari. Sudah. Di sana kehidupan dari orang-orang yang sudah naik lebih dahulu. Mulai dari Henokh sudah naik, Elia sudah naik, Musa sudah naik, Yesus sudah naik, dan nanti yang kelima adalah di sini dalam Wahyu pasal 12 ini mempelai wanita. Mempelai wanita kali kita salahkan. Tuhan katakan kalau kita tidak memelihara istri atau suami, itu kita sama dengan memukul diri kita sendiri. Tidak sulit bagi kita untuk mengampuni. Tidak sulit bagi kita untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan, kepada sesama. Dan hiduplah kita disebutkan bertobat. Ini suatu, tidak banyak orang Kristen demikian. Kalau orang Kristen, namanya orang Kristen banyak, tapi orang Kristen bertobat makin hari, jumlahnya makin sedikit bertobat. Kemudian bertobat ini berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Itu rumus yang paling gampang kita ingat, dan saya ulang-ulang mengatakan dalam sidang jemaat. Bertobat itu berhenti berbuat dosa. Bukan cuma berhenti berbuat dosa. Lain kali kita pikir, tidak usah ke gereja. Orang di gereja mencuri. Sebetulnya memang ya tidak baik juga. Sudah di gereja masih mencuri. Sudah di gereja masih dusta. Sudah di gereja masih berbuat zina. Sudah di gereja masih. Seharusnya tidak begitu lagi. Tetapi lain kali kita merasa tidak berbuat dosa lagi, lalu tinggal di rumah, tidak usah ke gereja, pokoknya tidak berbuat dosa. Ya sudah bagus. Sudah bagus. Itu baru setengah bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada perhimpunan anak-anak Tuhan sampai Tuhan datang. Itu bertobat. Itu mezbah korban bakaran. Lalu selanjutnya baptisan air. Baptisan air. Baptisan air. Ini bejana pembasuhan. Kalau kita tetap bersama Tuhan, makin hari kita makin dirubah oleh Tuhan. Dalam baptisan air kita dirubah oleh Tuhan sama sekali menjadi baru. Baptisan air kita dibaharui, bukan cuma diampuni. Mezbah korban bakaran kita diampuni, kita dilepaskan dari dosa, mengalami ketebusan, mengalami kelepasan. Tapi dalam baptisan air yang benar, baptisan air yang benar, kita dibaharui, kita menjadi baru sama sekali. Kita dilahirkan baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17-18, di sana dikatakan bukan cuma diampuni, tetapi kita setelah diampuni dilahirkan kembali. Suatu kelahiran, kejadian baru dalam Yesus Kristus. Kita dibaharui. Itu sebabnya dalam baptisan air itu perlu penyebutan nama Yesus. Kita dilahirkan di dalam Yesus. Jadi bukan hanya dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu belum nama. Kita belum melihat, belum melihat Yesus di situ. Kita dilahirkan di dalam Yesus Kristus. Suatu kejadian baru. Dan Tuhan memandang kita seperti tadinya tidak pernah berbuat dosa. Itu orang baru. Kemudian lanjut, langkah-langkah ini lanjut pada kepenuhan Roh El Kudus. Kita hidup. Roh Kudus memberikan kita pengertian.
Waktu manusia sudah dibentuk oleh Tuhan, waktu manusia sudah dibentuk oleh Tuhan dari lebu tanah, itu penciptaan manusia pertama Adam. Manusia sudah dibentuk menjadi manusia, sudah merupakan boneka tanah liat. Tetapi sebelum roh Tuhan masuk di dalam dia masih merupakan segumpal tanah. Dia belum hidup. Tapi begitu Tuhan meniupkan rohnya ke dalam manusia, nafas hidup atau roh ini ke dalam manusia, menjadilah manusia itu makhluk yang hidup. Dalam kelahiran rohani kita, saudaraku, ditandai dengan tanda ini. Tolong tunjukkan mezbah bakaran, tanda darah. Kelahiran manusia anak tanda darah. Ada tanda air, bejana pembasuhan. Kemudian ada tanda roh. Itu tangisan. Dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam ikut melayani kebaktian kepenuhan Roh Kudus, semua manusia menangis bagaikan anak yang baru lahir. Mereka menangis, menjerit. Begitu anak yang baru lahir. Begitu saat kita dipenuhkan Roh Kudus, tangisan itu tidak terbendung. Tanda kelahiran. Ada air, ada darah, ada air, ada roh. Baru dikatakan bayi ini hidup. Baru dikatakan kehidupan rohani kita benar-benar lahir baru. Yang hidup, yang sehat. Untuk mengalami. Selanjutnya ada meja roti sajian. Meja roti sajian itu firman Allah yang menguatkan, membuat kita tumbuh. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan seperti bayi yang baru lahir, dia merindukan susu yang sejati. Anak-anak Tuhan yang lahir baru, dia mencari firman seperti bayi merindukan susu. Dia tidak bosan, dan ibunya tahu. Dan dengan susu ini dia bisa bertumbuh. Dia bisa hidup. Dia bisa kuat dalam imannya. Kemudian ada kaki dian emas. Kaki dian emas. Ini gerakan. Jadi bayi yang baru lahir tadi, rohani yang baru lahir tadi, dia mencari firman, mencari firman. Sesudah mendapatkan firman, sudah dia hidup, dia tumbuh oleh firman, dia tidak lipat tangan. Mulai ada gerakan. Anak itu ada gerakan, ada pertumbuhan. Tadinya dia tergeletak tanpa berdaya bagi seorang bayi. Dia mulai merubah dari nengkurap kembali. Dia mulai bisa duduk. Ini gerakan. Ini kehidupan bayi yang lahir yang betul-betul. Dalam keadaan ini dia bertumbuh. Seorang bayi yang lahir sehat itu dia suka makan dan dia pertumbuhannya ada. Memang setiap pertumbuhan itu ada cobaan. Di kaki dian ini, saudaraku, di kaki dian memang seringkali banyak ada godaan, ada cobaan. Mau tengkurap, ada ditandai dengan panas. Itu percobaan. Ada sesuatu yang harus disesuaikan di dalam tubuh. Menimbulkan panas. Mau duduk panas. Ada percobaan. Kemudian mau duduk, mau berdiri, semua ditandai dengan setiap pertumbuhan itu ada disertai dengan tanda panas. Panas itu bicara tentang percobaan. Anak-anak Tuhan begitu ada percobaan lalu lari. Dia tidak bisa tumbuh sehat. Percobaan itu membawa, sesudah percobaan itu ada pertambahan. Sesudah panas, anak ini sudah bisa duduk. Demikian, mau berdiri, mau jalan, selalu ada begitu. Jadi kaki dian ini suatu gerakan untuk tumbuh, untuk hidup. Dan ditandai dengan kehidupan. Tidak sebatang kayu mati, tidak. Tetapi bagaikan kayu yang bertunas,
untuk tumbuh dan bisa berbuah. Jadi ini saudara, ini pertumbuhan dari kehidupan rohani kita di dalam Roh El Kudus. Ada pertumbuhan. Kemudian bayi yang mulai tumbuh ini saudara, akan menjadi lebih hari lebih dewasa. Dari kanak-kanak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Kalau sudah dewasa, sudah dewasa, dia tidak bermain-main lagi. Kalau dia dewasa, dia mulai bekerja. Kalau tadinya cuma bermain-main, sekarang sudah menjadi dewasa. Dia punya berpikir mulai dewasa, mulai sungguh-sungguh, mulai ada pengertian, mulai menaruh pengertian, menaruh perhatian untuk segala sesuatu bisa berguna. Ini penyembahan kita, saudara. Itu sebenarnya perhatian kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memberi perhatian dan pengertian kita kepada Tuhan. Mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. Haleluya. Pekerjaan rohani yang kita kerjakan, ibadah kita makin hari makin dewasa. Pelayanan kita makin hari makin dewasa. Dan puncak dari segala pelayanan kegiatan rohani ini adalah penyembahan. Mezbadupa. Ini puncak dari karya rohani. Di sini saudaraku, Tuhan ukur kedewasaan rohani. Di sini Tuhan ukur kedewasaan rohani dari anak-anak Tuhan. Suatu kegerakan untuk suka menyembah Allah. Ini kedewasaan penuh. Itu dalam Wahyu 11 kan diukur. Apakah gereja ini sudah dewasa betul? Dilihat dari ibadah doa penyembahannya. Apakah penyembahan ini hanya untuk mendapatkan berkat atau mendapatkan, kalau itu masih belum dewasa. Suatu kedewasaan rohani dalam penyembahan. Bagaimana kita bisa memikirkan berkenan di hati Tuhan. Ini kedewasaan. Kalau kedewasaan ini sampai pada puncak diukur oleh Tuhan, bagikan seorang anak gadis yang sudah dewasa penuh, tumbuh ke arah dia, Kristus sebagai kepala, maka datanglah tabut perjanjian. Nah, ini tabut perjanjian. Datanglah tabut perjanjian. Ini terbuka. Kalau kedewasaan kita, kalau penyembahan kita sampai pada perobekan daging, pintu tirai itu perobekan daging, itu artinya tidak lagi dikuasai oleh daging. Maka peti perjanjian ini menjadi jelas bagi kita. Menjadi jelas bagi kita. Kita bisa lihat tabut perjanjian. Hanya orang dewasa yang bisa melihat ini saja. Jadi perhatikan pertumbuhan rohani ini sampai kita menjadi jelas memandang itu. Tabut perjanjian yang coba. Tabut perjanjian ini yang satu, yang dua, ya. Ya. Yang tabut perjanjian ini diarahkan kepada menjadi mempelai wanita dari Kristus. Sehingga tabut perjanjian ini, tabut perjanjian itu menunjuk kepada gereja Tuhan yang sudah dewasa penuh untuk menerima Kristus sebagai kepala, sebagai mempelai laki-laki. Dia bersalut dengan matahari. Jadi langkah-langkah ini yang dibutuhkan, yang perlu kita tahu. Melihat langkah-langkah ini dalam kehidupan rohani kita, itu membuka jalan bagi kita untuk mengerti bagaimana pengikutan kita kepada Tuhan. Saya nanti akan menjelaskan lebih lanjut pada sesi yang ketiga.
pengalaman kita pada langkah-langkah ini. Bagaimana arahnya kepada tabut perjanjian. Tiap langkah ini itu ditingkatkan ke tabut perjanjian. Itu ditingkatkan kepada mempelai wanita ini. Dalam sesi yang ketiga saya akan terangkan ini. Tapi saatnya sekarang kita akan gunakan untuk menyembah Tuhan sambil kita berdoa supaya rahasia ini dibukakan bagi sidang jemaat. Jadi saya baru menerangkan langkah-langkah kehidupan rohani seku menurut pola kerajaan Allah. Jadi kehidupan kita ini sejak dilahirkan sampai menjadi dewasa rohani untuk masuk menjadi mempelai wanita. Langkah-langkah ini akan saya tunjukkan nanti dalam sesi yang ketiga. Bagaimana kita memandang itu dalam pertumbuhan rohani ini, kita arahnya kemana? Tiap langkah ini arahnya ke tabut perjanjian. Tiap langkah arahnya ke tabut perjanjian. Tiap langkah arahnya ke tabut perjanjian. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan pada sesi yang ketiga, supaya kita bisa mengerti dan mengikuti. Baru Tuhan tempatkan kita pada jalannya untuk mencapai di mana Dia berada. Di situ juga kita berada, bagaikan tubuh dan kepala, tidak bisa dipisahkan. Suami istri itu sebagai tubuh dan kepala. Istri itu tubuh, kepala itu suami. Jemaat itu mempelai wanita, itu tubuh Kristus. Kepala itu Kristus. Tidak boleh kepala dan tubuh itu diceraikan. Kepala dan tubuh diceraikan itu berarti fatal, mati. Bukan mati jasmani saja, saudaraku. Kalau secara jasmani, saudaraku, secara jasmani kepala dan tubuh bisa diceraikan lalu mati. Secara rohani, saudaraku, suami istri itu seharusnya tidak boleh bercerai. Dan itu Tuhan katakan, sebab apa? Sebab dia adalah gambaran hubungan antara Kristus dan sidang jemaat yang tidak boleh diceraikan. Tidak boleh diceraikan itu berarti mati. Mati di sini, mati di sini. Perkataan bercerai itu berarti mati. Itu artinya tidak ada kesempatan selamat. Itu artinya nanti masuk neraka. Memang perkataan ini berat, saudaraku, tapi saya harus ucapkan. Itu sebabnya Tuhan tidak inginkan nikah itu cerai. Tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya rohani kita, saudaraku, ditingkatkan oleh Tuhan. Rohani kita ditingkatkan supaya menjadi mempelai yang ada hubungan dengan Tuhan. Sebab manusia ini sudah meninggalkan Yesus sebagai kepala. Sejak di Taman Eden manusia mati tanpa Kristus. Sekarang manusia yang mati ini mau dibawa untuk menerima Kristus kembali sebagai kepala. Tapi langkah-langkah rohani tadi itu, saudara, yang saya ingin tunjukkan dalam sesi yang ketiga, supaya kita tidak tercerai dengan Tuhan. Nikah kita dalam hal ini, nikah kita harus benar-benar dijaga. Nikah benar-benar harus dibawa kepada Tuhan, harus dijaga, jangan sampai diceraikan. Sebab bercerai itu sama dengan kepala berpisah dari tubuh, dan tidak pernah bisa akan hidup selama kepala dan tubuh itu berpisah. Tidak pernah akan bisa hidup. Kalau cuma luka parah, kalau cuma luka parah masih bisa sembuh. Kalau baru kena penyakit kanker yang ganas sekalipun masih bisa sembuh. Tetapi kalau kepala berpisah dari tubuh, tidak pernah akan bisa kembali. Tidak. Sebab itu jangan coba-coba untuk pisah. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan sedikit-sedikit baru kekurangan uang. Wah, kalau begitu kita cerai saja. Terlalu gampang menyebutkan cerai itu, padahal akibatnya penderitaan di dalam api neraka. Jangan hanya karena perbedaan pendapat. Oh, kalau begitu cerai saja, sebab kita tidak bisa sepakat, tidak bisa. Lebih baik perbedaan pendapat ini disatukan oleh Yesus lewat salib, daripada harus menderita dalam api neraka. Sangat disayangkan, saudaraku, bahwa nikah dalam dunia ini sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit. Padahal
Tuhan tidak izinkan menceraikan. Manusia pun tidak mengizinkan. Coba saudara ke pengadilan. Dasar dari hukum kita yang berlaku, juga yang ada di dalam hati dari hakim-hakim itu, tidak ingin menceraikan. Tidak ingin mencerai. Coba saudara ke pengadilan. Tidak segampang itu cerai. Pengadilan mau usahakan supaya rukun, itu nomor satu. Tidak segampang itu. Mau rukun, yang cerai itu mau dirukunkan. Tidak segampang itu. Jangan berbuat yang nekat sementara masih ada kesempatan untuk hidup. Puji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Allah. Kita menyembah kepada Tuhan. Menyembah, rendahkan diri kepada Tuhan. Jika ada sesuatu yang salah, berdamailah. Sebab akibat dari perbuatan-perbuatan dosa ini menceraikan kita dari Tuhan. Menceraikan hubungan suami dan istri. Berdoalah sungguh-sungguh. Berdoa, ampuni sesamamu, supaya jangan dia terlepas dari tubuh Kristus. Jangan merupakan tangan yang dipenggal, kaki yang dipenggal, mata yang dicungkil, tetapi supaya setiap pribadi kita berada dalam tubuh Kristus untuk menjadi mempelai wanita. Nanti kita akan menjadi satu dengan dia. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Suami atau istri yang sedikit-sedikit atau sudah pernah mengucapkan mau cerai, tarik perkataan itu. Tarik perkataan itu. Atau mungkin belum pernah, belum saudara ucapkan, tapi sudah ada di pikiran. Sudah ada di hati, sudah ada rencana, tarik rencana itu. Sebab itu bukan perkembangan untuk bisa melihat tabut perjanjian. Saudara nanti menjadi tubuh tanpa kepala, itu berarti tanpa mata. Saudara menjadi tubuh tanpa kepala, itu berarti tanpa telinga untuk mendengar, tadi tanpa mata untuk melihat. Saudara menjadi tubuh tanpa kepala, itu berarti saudara mempunyai tanpa hidung, tidak ada alat untuk bernapas, saudara mati. Tidak punya mulut, tidak punya lidah. Saudara tidak bisa makan di luar kepala. Kalau hanya infus itu terbatas. Makanan yang sesungguhnya datang dari mulut, dari kepala. Dari kepala, itu yang normal. Kalau saudara tanpa kepala, dari mana saudara makan? Mau diinfus? Apa saudara mau diinfus, terus diinfus kemana-mana tanpa kepala, bahwa infus menderita? Tuhan menciptakan manusia ini menjadi sempurna untuk hidup. Haleluya. 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 Menyembahlah kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Manusia yang normal, nikah yang sehat, tidak mau cerai, tidak mau. Tubuh berpisah dari kepala, enggak mau. Pengadilan juga tidak mau dijadikan algojo untuk memisahkan kepala dari itu. Mereka itu enggak mau. Hakim itu enggak mau. Sekalipun ada hukum, tetapi pada dasarnya sebagai manusia mereka itu enggak mau. Mereka juga bisa merasakan, memikirkan bagaimana siksanya suami berpisah dari istri. Bagaimana siksanya istri berpisah dari suami.
Bagaimana siksanya anak-anak berpisah dari orang tuanya. Pertumbuhan rohani kita mengikuti pola kerajaan surga. Ini yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Biar kita belajar ini, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Apa yang kita mohon sekarang supaya Tuhan menyatakan itu kepada kita. Haleluya. Supaya Tuhan memberikan kita pengertian akan pola ini dan bisa mengikuti untuk kemudian tahu jalannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.